Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengembangan kurikulum 2013. Buku ini ditulis oleh Dr. Anselmus J. Etioli, MPD. Buku ini dicetak oleh PT Revika Editama, cetakan buku ke-1. Buku ini diterbitkan pada bulan Juli 2017. Buku ini saya beli di Shopee. Buku ini memiliki 8 bab. Dan saya akan menjelaskan bab 3, yaitu tentang landasan pengembangan kurikulum. Di sini kita harus tahu pengertian pengembangan kurikulum 2013, yaitu langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun landasan-landasan pengembangan kurikulum 2013, yang pertama yaitu landasan filosofis, yang kedua landasan teoris, yang ketiga landasan konseptual, yang keempat landasan yuridis. Landasan filosofis adalah landasan yang didasarkan pada filosofi pendidikan yang mana berbasis pada nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, serta kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberi dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Yang kedua yaitu landasan teoritis. Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar atau standar based education dan kurikulum berbasis kompetensi atau kompetensi based kurikulum. Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengolahan, standar pembiayaan, standar penilaian. Kurikulum 2013 menganut yang pertama yaitu pembelajaran yang dilakukan guru dalam membentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, pengalaman langsung peserta didik sesuai dengan latar belakang, karakteristik dan kemampuan awal peserta didik. Yang ketiga, landasan konseptual. Secara konseptual, kurikulum dikembangkan memperlihatkan prinsip relevansi. Prinsip ini merupakan prinsip dasar yang paling dasar dalam sebuah kurikulum. Prinsip ini juga disebut sebagai rohnya kurikulum. Prinsip relevansi sendiri berarti sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
sehingga siswa mempelajari iptek yang benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran sejalan dengan perkembangan zaman. Yang keempat yaitu landasan yuridis. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, UUD nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, UUD nomor 17 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional serta segala ketentuan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Yang keempat, PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 32 tahun 2003. Yang kelima, RPJMN 2010-2014 sektor pendidikan yang berisi tentang perubahan metodologi pembelajaran dan penanaman kurikulum. Yang terakhir yaitu Inpres nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, penyempurnaan kurikulum metodologi pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa. Nah, selanjutnya yaitu mengapa kurikulum 2013 mengalami revisi. Kurikulum 2013 sudah memasukkan sebuah konsep dasar meredusir kekayaan kompleksitas proses belajar yang sesungguhnya. Inilah yang perlu direvisi. Revisi terutama justru mengembalikan hakikat proses belajar yang melambai sekedar pengembangan sikap, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Proses revisi kurikulum 2013 sebenarnya sudah dilaksanakan sejak bulan Januari hingga akhir bulan Oktober 2015. Menurut informasinya, perbaikan kurikulum ini terdapat pada bagian kompetensi inti dan kompetensi dasar. Selanjutnya, perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi. Pertama, kurikulum revisi menekankan pada metode pembelajaran aktif oleh siswa. Yang kedua, kurikulum 2013 revisi menekankan pada tidak adanya pembatasan bagi proses berpikir siswa. Yang ketiga, kurikulum 2013 menyederhanakan aspek penilaian terhadap para tenaga pendidik. Yang keempat yaitu kurikulum 2013 revisi menyenergikan hubungan antara kompetensi inti dasar yang harus dimiliki para peserta didik. Yang kelima, kurikulum 2013 revisi menekankan pada pentingnya kemampuan meningkatkan yang dilanjutkan dengan memahami dan menerapkannya. Kemudian menganalisis dan akhirnya menciptakan. Baiklah, itulah beberapa penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf.